Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan yang ketiga adalah mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, membahas tentang proses produksi massal. Next, KD 3.12 membahas tentang menerapkan proses produksi massal. Nah, di sini ada 3 indikator. Dan KD 4.12 adalah menjelaskan tentang melakukan produksi massal. Nah, di sini ada 3 indikator yang harus kalian pahami. Nah, apa itu proses produksi? Kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan modal agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Ini adalah jenis-jenis produksi ditinjau dari arus produksi. Yang pertama ada produksi terus-menerus atau continuous proses, dilakukan apabila suatu usaha terdapat urutan pasti mulai dari bahan mentah hingga proses produksi akhir. Yang kedua adalah produksi terputus-putus. Dilakukan apabila tidak terdapat urutan atau pola pasti. Berarti ini tidak pasti. Dari bahan baku menjadi produk akhir atau urutan selalu berubah-ubah. Nah, ini adalah penentuan tipe produksi. Nah, yang pertama adalah volume atau jumlah produk yang akan dihasilkan, ya, banyaknya produksi yang akan dihasilkan. Nah, yang kedua adalah peralatan yang tersedia untuk melaksanakan proses. Nah, ini adalah mesinnya. Yang ketiga adalah kualitas produk. Ini jaminannya, kualitasnya yang disyaratkan. Nah, next. Nah, di sini ada macam-macam tipe produksi. Yang pertama, produksi terputus-putus adalah ciri-cirinya. Proses produksi terputus-putus: 1. Menghasilkan produk lebih sedikit namun variasi jenis produk lebih banyak. Yang kedua, berproduksi atas pesanan. Yang ketiga, penyusunan fasilitas produksi berdasarkan fungsinya. Mesin-mesin bersifat general purpose mesin. Nah, yang kelima, pengaruh karyawan lebih besar, ya. Yang keenam, bila terjadi kemacetan pada suatu bagian tak akan menyebabkan kemacetan total. 7. Diperlukan pengendalian proses yang baik. 8. Diperlukan bahan mentah yang cukup tinggi. Nah, ini untuk penyimpanannya cukup tinggi harusnya. Yang kesembilan adalah peralatan bersifat fleksibel yang menggunakan tenaga manusia. 10. Diperlukan ruangan yang cukup besar. Nah, yang kedua adalah produksi terus-menerus. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah pola ini akan selalu sama dari hari ke hari tanpa ada perubahan. Terdapat urutan yang pasti dari bahan baku hingga menjadi produk akhir. Contohnya usaha tekstil, kertas, dan lain-lain. Yang kedua adalah penyusunan peralatan produksi atas dasar arus urutan pekerja dari bahan mentah menjadi produk akhir. Yang ketiga, mesin-mesin bersifat khusus untuk menghasilkan produk-produk tertentu. Yang keempat, pengaruh operatornya sangat kecil. Yang kelima, tidak memerlukan banyak karyawan. Nah, di sini cenderung otomatis, ya. Nah, yang keenam, jika ada kemacetan pada suatu bagian mengakibatkan kemacetan total. Nah, yang ketujuh, memerlukan ahli perawatan yang cukup tinggi. Yang kedelapan, variasi jenis produk relatif sedikit. Nah, di sini yang ketiga adalah proses produksi berulang-ulang, ya. Penggabungan antara proses terus-menerus dan terputus-putus, namun menggunakan bahan dan komponen dari proses terus-menerus. Nah, yang keempat adalah proses produksi campuran, penggabungan fungsi antara proses terus-menerus, terputus, dan berulang-ulang. Nah, semuanya ini digabung, yang menggunakan komponen bahan schedule produksi yang mengutamakan pelayanan. Nah, jadi ini pelayanannya baik. Baik, di sini ada contoh video proses produksi. Mari kita perhatikan dan kita simak video berikut ini. I just can't let you go.
Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with this pain. Nah, ini adalah mesin CNC ya. Jenisnya mesin CNC 5 axis ya, ini. Nah, ini millingnya. Nah, bisa berputar-putar. Ini namanya mata potongnya itu namanya end mill ya. Nah, di sini sudah diprogram, kita hanya membuat gambar lalu kita masukkan programnya. Nah, ini adalah proses pembuatan blok silinder. Jadi mesin ini bisa berputar dalam segala arah atau 360 derajat. Baik, kesimpulannya adalah tentang produksi massal adalah sesuatu bahan atau alat yang bisa diproduksi massal. Itu suatu contohnya dalam kehidupan otomotif itu biasanya bisa kita sebut dengan spare part otomotif ya. Jadi underdeal dari suatu kendaraan. Itu tadi penjelasan singkat saya. Untuk pertemuan selanjutnya akan membahas materi lanjutan dari proses produksi massal. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.